Halo, selamat siang teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kelompok kami dengan topik psikoterapi behavior. Namun sebelumnya, perkenalkan dulu, di dalam kelompok kami ada saya, Pratiwi, Yusvia, Muhammad Bangkit, Elisa, dan David. Baik, kalau begitu kita lanjut ke materi. Semangat belajar ya teman-teman. Pengertian psikoterapi behavior. Gerald Corey menjelaskan bahwa terapi behavioral adalah pendekatan-pendekatan terhadap konseling dan psikoterapi yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku. Pendekatan, teknik, dan prosedur yang dilakukan berakar pada berbagai teori tentang belajar. Terapi behavior adalah salah satu teknik yang digunakan dalam menyelesaikan tingkah laku yang ditimbulkan oleh dorongan dari dalam dan dorongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang dilakukan melalui proses belajar agar bisa bertindak dan bertingkah laku lebih efektif, lalu mampu menanggapi situasi dan masalah dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Aktivitas inilah yang disebut sebagai belajar. Perbedaan psikoterapi behavior dengan psikoterapi lainnya. Lin dan Garske tahun 85 mengemukakan bahwa di lingkungan konselor atau psikolog, teori dan pendekatan behavior sering disebut sebagai modifikasi perilaku atau behavior modification dan terapi perilaku atau behavior therapy. Nah, terapi kognitif behavior diarahkan kepada perubahan fungsi berpikir, merasa, dan bertindak dengan memfokuskan peran otak dalam menganalisa, memilih, bertanya, berbuat, dan memilih kembali. Dengan merubah status pikiran dan perasaannya, klien diminta dapat merubah tingkah lakunya dari negatif menjadi positif. Menurut Carlton nih, di tahun 1971, istilah psikoterapi behavior ini diingat sebagai ada beberapa ya di sini. Ada behavior therapy, ada behavior counseling, ada reinforcement therapy, ada behavior modification, dan ada contingency management. Konsep-konsep utama. Pendekatan behavioristik tidak menguraikan asumsi-asumsi filosofis tertentu tentang manusia secara langsung. Setiap orang dipandang memiliki kecenderungan positif dan negatif yang sama. Manusia pada dasarnya dibentuk dan ditentukan oleh lingkungan sosial budayanya. Segenap tingkah laku manusia itu dipelajari, meskipun berkeyakinan bahwa segenap tingkah laku pada dasarnya merupakan hasil dari kekuatan-kekuatan lingkungan dan faktor-faktor genetik. Para behavior memasukkan pembuatan putusan sebagai salah satu tingkah laku. Pendekatan behavioral didasarkan pada pandangan ilmiah tentang tingkah laku manusia yang menekankan pada pentingnya pendekatan sistematik dan terstruktur pada konseling. Proses belajar tingkah laku adalah melalui kematangan dan belajar. Selanjutnya, tingkah laku lama dapat diganti dengan tingkah laku baru. Manusia dipandang memiliki potensi untuk berperilaku tepat atau salah. Manusia mampu melakukan refleksi atas tingkah laku baru atau dapat mempengaruhi perilaku orang lain. Perilaku bermasalah. Perilaku bermasalah adalah perilaku yang biasanya dianggap tidak dapat diterima. Hampir setiap orang pasti memiliki perilaku buruk yang mengganggu atau perilaku yang salah. Namun perilaku bermasalah adalah perilaku yang dilakukan secara konsisten. Berikut ini contoh-contoh perilaku bermasalah. Penyalahgunaan alkohol atau narkoba, perilaku marah, menentang, kecerobohan yang berlebihan, tidak tertarik, atau menarik diri dari kehidupan sosial, penggunaan obat, ekspresi yang datar, bicara berlebihan dan mengganggu, menimbun benda tak berguna, melakukan perilaku yang tidak pantas, harga diri meningkat atau terlalu percaya diri, pikiran obsesif, penilaian yang buruk, merusak barang-barang dan mencederai diri sendiri. Baik, saya akan menjelaskan tujuan terapi behavior dan hubungan klien dengan terapis. Di sini tujuannya ada 3, yaitu yang pertama, tujuan umum dari terapi behavior adalah untuk menciptakan suasana baru bagi setiap proses belajarnya. Yang kedua,
Teori mendasar yang ada pada diri manusia adalah setiap tingkah laku manusia itu dipelajari, termasuk tingkah laku maladaptif. Yang ketiga, apabila tingkah laku tersebut tingkah laku neurotik learn, maka ia bisa unlearn atau hapus dari ingatan, dan tingkah laku yang baik dan efektif bisa diperoleh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan klien dan terapis. Hubungan konselor atau klien diwarnai kehangatan, saling percaya, dan klien diberikan atau diperlakukan sebagai orang dewasa yang dapat mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas keputusannya. Di sini tugas konselor adalah membantu klien mengenali masalahnya pada dirinya sendiri sehingga akhirnya ia dapat menemukan solusi bagi dirinya sendiri. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran dan fungsi terapis. Dalam pendekatan behavior telah menempatkan pentingnya fungsi dan peranan konselor atau terapis sebagai pengajar. Secara aktif, direktif, dan kreatif, konselor atau terapis diharapkan mampu menerapkan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya guna mengajarkan keterampilan-keterampilan baru sesuai permasalahan klien dan tujuan yang diinginkan. Sikap yang dimiliki oleh konselor behavior adalah lebih menerima dan mencoba memahami apa yang dikemukakan oleh konseli tanpa menilai dan mengkritiknya. Dalam proses terapi, konselor berperan sebagai guru atau mentor. Adapun peran konselor yaitu A. menyebutkan tingkah laku maladiktif, B. memilih tujuan-tujuan yang masuk akal, C. mengarahkan dan membimbing keluarga untuk merubah tingkah laku yang tidak sesuai. Tugas utama terapis adalah melakukan tindak lanjut penilaian untuk melihat apakah perubahan yang tahan lama dari waktu ke waktu. Fungsi lain yang juga harus ditegakkan oleh konselor adalah terapis selama proses konseling atau terapis adalah melaksanakan asesmen dan penilaian secara terus-menerus, menetapkan sasaran perubahan perilaku, dan bagaimana mengajarkan untuk mencapainya, peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, serta membantu mengembangkan tujuan-tujuan pribadi dan sosialnya. Baik, sebelum saya menutup presentasi, ada salah satu quote dari tokoh psikolog terkenal yaitu Abraham Maslow. Pendidikan adalah belajar untuk tumbuh, mempelajari apa yang harus ditumbuhkan, mempelajari apa yang baik dan buruk, mempelajari apa yang diinginkan dan tidak diinginkan, mempelajari apa yang harus dipilih dan apa yang tidak dipilih. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa diajukan di kolom diskusi ya.